Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Claudio Canigia, NIM E2019-2114, Prodi Ekonomi Syariah, kelas Ekonomi Syariah 3 YIN Jember. Di sini saya akan mereview atau menanggapi sebuah video yang telah dibawakan oleh Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI tentang OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, definisi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK merupakan suatu lembaga negara yang mempunyai fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi. Otoritas Jasa Keuangan ini telah berdiri dengan diatur oleh Undang-Undang di tahun 2011, Nomor 21 Pasal 2. Beberapa yang termasuk dalam industri jasa keuangan yang masuk dalam pengawasan OJK diantaranya perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, dan lain sebagainya. Yang kedua, asas-asas OJK. Yang pertama yaitu asas independensi. Independen artinya berdiri sendiri. Jadi, sebagai lembaga pengatur jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mengambil keputusan berdasarkan undang-undang yang berlaku, tidak terpengaruh terhadap pihak lain. Yang kedua, asas kepastian hukum. Penyelenggaraan lembaga OJK berlandaskan pada hukum yang ada dan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Asas ini berpacu kepada kepentingan umum, yakni konsumen. Sehingga dalam menjalankan tugasnya, Otoritas Jasa Keuangan harus membela dan melindungi kepentingan pada konsumen. Yang keempat, asas keterbukaan. Otoritas Jasa Keuangan membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Yang kelima, asas profesionalisme. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, OJK harus berlandaskan asas profesionalisme. Yang keenam, asas integritas. Lembaga Otoritas Jasa Keuangan harus berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan yang diambil. Yang terakhir, asas akutabilitas. Dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh Otoritas Jasa Keuangan, semuanya akan dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang ketiga, tugas OJK. Yang pertama, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan, baik di sektor perbankan maupun non-perbankan. Yang kedua, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi aktivitas jasa keuangan di sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya. Yang keempat, wewenang OJK. Yang pertama, menetapkan peraturan. Yang kedua, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Yang keempat, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Yang kelima, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Yang terakhir, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.